Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mari kita duduk sejenak dan merenung. Pernahkah kita menghitung, berapa kali dalam sehari kita mengeluh? Mengeluh karena rezeki yang belum cukup. Mengeluh karena doa yang belum dikabulkan. Mengeluh karena orang-orang tak memahami kita. Atau bahkan mengeluh hanya karena hal-hal sepele, seperti cuaca, macet, atau sinyal yang lambat. Tapi, tahukah kita, mengeluh tak akan pernah mengubah apapun, kecuali memperkeruh hati kita sendiri. 1. Hakikat mengeluh dan dampaknya pada hati. Mengeluh adalah ekspresi kekecewaan. Ia muncul karena kita merasa tidak puas dengan apa yang terjadi. Karena kita menuntut takdir agar sesuai dengan keinginan kita. Bukan keinginan Allah. Namun sayangnya, mengeluh terus-menerus hanya akan menumbuhkan sikap negatif. Hati menjadi lebih mudah marah, lebih mudah iri, lebih sulit bersyukur. Dan yang lebih menyedihkan lagi, keluhan-keluhan kecil yang menumpuk itu bisa menjauhkan kita dari rasa tawakal pada Allah. Padahal, setiap detik kehidupan yang kita jalani telah ditakar oleh Allah dengan sangat sempurna. Rezeki kita, jodoh kita, ujian kita, semuanya telah ditetapkan. Dan tak akan berubah hanya karena kita terus-menerus mengeluh. 2. Kekuatan syukur dan transformasi hati. Sebaliknya, sahabatku, syukur adalah cahaya yang menenangkan hati. Ia tidak menuntut lebih, tapi menerima dengan ikhlas. Bukan karena hidup ini tanpa masalah, tapi karena kita percaya bahwa di balik segala ujian, ada kasih sayang Allah yang tersembunyi. Syukur bukan hanya berkata, Alhamdulillah. Tetapi benar-benar merasakan cukup di dalam hati. Merasa cukup, itulah kunci kebahagiaan sejati. Pernahkah kita bertemu orang yang hidupnya sangat sederhana, tapi wajahnya selalu ceria, hatinya selalu lapang, lisannya selalu memuji Allah? Mereka adalah orang-orang yang paham bahwa syukur mengubah segalanya. Bukan takdir, tapi cara pandang terhadap takdir itu sendiri. 3. Ketika ujian menyapa, pilihannya bukan mengeluh. Saat hidup terasa sempit, jangan terburu-buru mengeluh. Ingatlah Nabi Ayub, alaihi salam. Bertahun-tahun menderita sakit, kehilangan anak, kehilangan harta. Namun lisannya tetap berzikir. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Beliau tak mengeluh kepada manusia. Beliau mengadu hanya kepada Allah. Dengan penuh kelembutan, keikhlasan, dan harapan. Dari kisah para nabi kita belajar. Allah mencintai hamba yang sabar dan bersyukur, bukan yang berputus asa. 4. Menjadikan syukur sebagai gaya hidup. Syukur bukan hanya diucapkan saat dapat nikmat besar, tapi juga saat bangun pagi dan masih bisa bernapas. Saat masih bisa makan meski sederhana. Saat hati masih bisa berdoa meski hidup tak sempurna. Biasakanlah menuliskan 3 hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Karena semakin kita peka terhadap nikmat kecil, semakin tenang hati kita menjalani hidup. Percayalah, ketika kita membiasakan diri bersyukur, kita akan menyadari bahwa kita tidak kekurangan. Hanya kurang mensyukuri apa yang ada. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Takdir adalah ketetapan dari langit. Dan keluhan kita takkan mampu mengubah garisnya. Tapi syukur, ia membentuk hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang kuat. Jangan jadikan mulut kita sarang keluhan.
Jadikan ia tempat bertumbuhnya doa dan pujian kepada Allah. Karena ketika hati penuh syukur, bahkan badai hidup pun terasa lebih ringan untuk dilalui. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, yang kuat menerima takdir dengan ikhlas, dan tetap memujinya dalam suka maupun duka. Jika video ini menginspirasi dan menenangkan hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.